Halo Sobat Printer, selamat datang di channel Aku Printer, channel yang membahas seputar permasalahan printer. Kali ini kita memiliki printer Epson tipe L120 generasi lawas ya. Sebelumnya ada printer L110, printer L100 ya. Namun ini printer tipe L120 yang tidak memiliki scanner ya. Jadi permasalahan printer ini pada saat dinyalakan lampu warna merah itu berkedip ya, atau lampu paper jam, atau lampu reset, atau lampu resume ya. Nah, seperti ini pada saat dinyalakan. Kita tunggu sesaat. Ya, jadi hasilnya seperti itu ya. Pada saat ditekan tombol on atau tombol power, lampu merah itu berkedip-kedip ya. Jadi entah nanti kita lihat respon di komputer. Kita lihat dulu pada saat di komputer responnya seperti apa. Nah, sekarang di komputer kita cari printer dan scanner ini ya. Printer dan scanner itu diklik. Kemudian kita cari jenis tipe printernya, yaitu printer scannernya. Kita gunakan tipe L120 ini ya. Nah, klik tombol manage ya ini. Kemudian kita cari tulisan print attach page ini ya. Kemudian kita tunggu apa responnya. Nah, ini ya, ternyata responnya seperti ini. Sekarang kita copy aja ya, maksudnya untuk mengetahui secara bersama apa maksud daripada respon ini. Saya copy dulu, kemudian saya buka translate-nya melalui Google Translate bahasa Inggrisnya, kita terjemahkan bersama-sama. Kita lihat apa maksud daripada pesan tersebut. Nah, ini dia. Ternyata pesannya buka penutup depan dan keluarkan kertas yang macet ya. Nah, sedangkan kita ketahui bersama di printer tersebut tidak ada kertas ya, kita masukkan tadi. Mungkin maksudnya kita disuruh mencari benda-benda asing ya yang ada dalam printer tersebut, atau bisa jadi ada kertas yang nyangkut, maksudnya sobekan kertas ya. Bisa jadi pernah terjadi kertas yang slip atau nyangkut di situ, kemudian ditarik paksa dan ada sobekan kertas yang tinggal di dalam roll itu ya. Mungkin maksudnya seperti itu. Atau jadi kemungkinan ini ada beberapa permasalahan ya, berdasarkan pengalaman. Pertama, bisa jadi ada benda asing ya. Yang kedua, bisa jadi ada sobekan kertas. Yang ketiga, bisa jadi rollnya ya, ada permasalahan roll. Keempat, bisa jadi sensor kertasnya yang bermasalah ya. Jadi sampai sini kita bisa memahami maksud dari pesan permasalahan ini. Sekarang kita coba bongkar printernya ya. Baik, sekarang printer ada di meja kerja ya. Di sini langkah pertama ya, kita harus membuka cover atau penutup tinta itu ya, karena di dalam box tersebut terdapat baut juga ya. Nah, itu ada dua baut, kiri dan kanan, itu yang dibuka. Setelah cover ini diangkat ya, maka ada skrup lagi di dalamnya itu. Sekarang kita buka dulu kedua skrup ini. Ya, kemudian kita buka penutup tinta ya, karena itu menghalangi cover untuk terbuka. Jadi kita buka dulu, diamankan. Ya, kemudian kita buka itu ya, dengan cara mengangkatnya. Itu harus dicungkil ya bagian bawah itu, karena ada pengait ya. Saya mundurkan dikit kameranya. Itu dicungkil karena ada pengaitnya di situ. Dia pada saat membuka itu ya, hati-hati ya, terkadang pengaitnya bisa patah jika terlalu keras ya. Nah, itu pengaitnya kiri kanan dengan tengah itu ada ya, cukup dicungkil saja dengan benda-benda atau obeng minus ya. Nah, itu sudah terbuka covernya. Nah, di situ ada dua baut lagi ya, kiri dan kanan itu ada dua baut yang memegang atau yang mengunci tabung tinta tersebut.
Jadi kedua skrup itu harus dibuka dulu untuk mengamankan box tintanya atau menggeser box tintanya agar covernya atau casingnya itu bisa terangkat ya. Jadi ini juga termasuk dengan tutorial bagaimana cara membuka casing atau membongkar casing printer Epson L120 ya. Nah, setelah terbuka ini kita tutup lagi ya, takutnya nanti tumpah ya. Kita tutup dulu, kita amankan sementara dulu ya. Terkadang kalau kita kerja gini sering kesenggol ya, tabungan kesenggol, bisa tumpah. Nah, tahap kedua kita buka covernya ya, diangkat ke atas, namun di bawahnya itu ada pengait juga ya, kiri kanan itu ya, di bawah bagian bawahnya ada pengait, itu harus dibuka juga. Bisa langsung menggunakan tangan pun bisa, menggunakan bantuan obeng pun bisa, namun ada skrup ya yang harus kita buka dulu ya. Ada dua skrup, kiri dan kanan, bagian atas itu. Jadi ada 4 skrup ya, 6 skrup ya. Tadi 4 sudah terbuka, sekarang skrup yang kedua berada di atas. Nah, setelah itu kita bisa mengangkatnya, namun perlu hati-hati ya, karena ada pengait kiri kanan. Jika terlalu agak kasar gitu bisa patah pengaitnya ya. Setelah itu ya kita bisa mengangkatnya ya. Ini sudah terangkat, pengaitnya sudah lepas ya. Jadi pengaitnya berada di bawah kiri kanan. Ini sudah kita angkat. Nah ya, kita amankan dulu covernya, kemudian kita cari satu persatu permasalahannya ya. Mungkin sekarang kita cari bagian rollnya dulu ya, apakah ada benda asing yang menjepit di rollnya. Nah ini kalau disentuh rollnya masih kasar ya, kalau dia halus atau gundul kayak gitu bisa jadi rollnya ya nggak bisa narik kertas. Sekarang kita cari benda-benda asing di area-area rollnya itu ya, kayaknya nggak ada ya. Biasanya ada kertas yang nyangkut, potongan-potongan kertas yang nyangkut, atau ada benda asing ya seperti besi ya, biasanya kan ada seperti jarum, peniti ya. Jadi kita bersihkan aja dulu ya, mumpung ini covernya sudah dibuka ya, kita bersihkan. Barangkali ada apa, besi-besi yang kecil atau tembaga-tembaga, karet dan semacamnya yang tidak kelihatan ya, yang bisa menghambat proses penarikan kertas ya. Sedangkan karetnya itu sudah lumayan juga ya, masih kasar. Oh ternyata ini ya. Nah ini namanya sensor kertas. Nah ini dia seharusnya apa, pada saat ditarik seperti ini dia harusnya kayak ngeper gitu. Nah ternyata di sini diperhatikan ada pegas atau per yang hilang ya di sini. Nah di situ seharusnya ada per, di situ per kecil gitu. Nah jadi pada saat sensor itu digerakkan kayak gini, nah seharusnya dia menarik, harus tertarik kembali ya. Jadi ada pegas atau per kecil di situ. Nah kayaknya itu yang hilang ya. Nah itu bisa terjadi misalkan kertas nyangkut, kemudian kertas tersebut ditarik paksa, yaitu bahaya ya, bisa hilang. Nah ini ada stok saya, modelnya seperti ini, pernya sangat kecil ya. Nah ini kalian bisa cari toko online, harganya kok nggak salah ribuan ya, harganya ribuan, mungkin sekitar 5 ribuan lah itu ya. Jadi kalau teknisi biasanya harus punya stok-stok seperti ini. Nah per ini yang akan kita pasang ke dalam itu ya. Kita cari dulu ya, siapa tahu pernya ada nyangkut. Jadi kayaknya nggak ada. Nah ini sensor ya, sensor kertas yang terdapat di printer L110
itu seperti ini, atau L120 model seperti itu. Sedangkan ini dia agak lebih besar ya, berbeda dengan printer L110 dengan 220 yang ada scannernya, dia beda, agak lebih kecil, sedangkan ini agak lebih besar. Nah, sekarang kita lakukan proses pemasangannya dulu. Ya, jadi ini ya bentuk pernya yang hilang tadi. Bentuknya memang kecil, rentan hilang. Ya, sekarang pemasangannya pun agak sedikit rumit ya, karena bendanya kecil, harus menggunakan pinset. Nah, ini coba dipasang. Nah, tuh baru dipasang udah jatuh. Nah, coba di zoom dulu. Itu sudah dikaitkan di satu sisi, yaitu di bagian sensornya. Kemudian sisi sebelahnya kita kaitkan di body printernya ya, bagian logamnya itu, bagian besinya. Nah, ini pemasangannya pun agak susah ya, harus menggunakan pinset itu. Nah, itu kayak sudah terkait ya, sudah terkait ya. Nah, coba kita dulu mainkan di, nah ini sensornya seharusnya kayak gini, gerak. Jadi tugasnya sensor itu untuk membaca kertas yang ada dalam tatakan ya. Ya, karena sudah terpasang seperti itu, coba kita koneksikan di komputer, kemudian kita coba tes ya, apakah memang permasalahannya pada per itu. Nah, printer sudah kita hubungkan di komputer ya. Pastikan USB dengan kabel powernya sudah terhubung. Nah, sekarang kita coba nyalakan dulu printernya, tekan tombol powernya ini. Ya, sementara proses ya, dia sementara mendeteksi. Kita lihat apakah lampunya masih berkedip warna merah. Nah, ini ya, kayaknya normal ya, lampunya sudah nggak berkedip lagi, seharusnya ada warna merah situ. Semoga aja normal. Sekarang kita coba cek dulu di komputer apakah sudah bisa mencetak. Nah, kemudian kita cari aplikasinya, aplikasi printernya. Di sini kita menggunakan printer Epson L120. Kemudian klik tombol manage ya. Kemudian kita cari printer, tulisannya printer attach patch ya. Itu jika sudah ketemu seperti ini ya, itu langsung diklik ya, kemudian kita tunggu responnya. Nah, ini sudah ada pergerakan headnya. Oh ya, sudah bisa ya, ini sudah bisa mencetak. Kita lihat hasilnya, yang pastinya sudah bisa mencetak ya, dibandingkan yang tadi nggak bisa. Nah, ini hasil cetakannya diperbesar. Nah, jika kita lihat ternyata warna hitamnya masih kurang labil ya, masih ada yang putus-putus di situ ya. Itu PR berikutnya ya. Sekarang saya harap, saya anggap ini sudah selesai ya, permasalahannya sudah bisa mencetak. Nanti pekerjaan berikutnya kita memperbaiki bagaimana pada saat mencetak tidak putus-putus seperti ini. Oke, langsung saja kita pasang covernya. Baik, sekarang kita kembali di meja kerja. Sekarang kita memasang cover ya, atau casing daripada printer ini. Jadi masalahnya sudah selesai ya, sudah dicoba tadi, sudah berhasil. Sekarang kita memasang seluruh casing. Jadi tahap pertama kita pasang dulu casing utama ya, casing yang besar ini ya. Perlu diperhatikan di sini ada pengaitnya ya, harus masuk di celah bagian bawahnya ya. Ini kalau nggak bisa masuk pasti bisa agak keras juga ya. Nah, ini sudah rapat, cukup ditekan. Kemudian kita pasang skrupnya. Bagian atas itu ada dua ya, yaitu kanan dan kiri. Oke, kemudian kita pasang bagian tabungnya. Jadi ini beda ya dengan tabung-tabung printer yang scanner itu, seperti 210, 200, 220 itu dia hanya kayak mencantol aja gitu. Sedangkan ini dia di screw ya. Jadi lebih kuat ini ya, pada saat dibawa kemana-mana dia lebih kuat. Nah, ini sudah dipasang skrup yang bagian dalam ya. Ini skrupnya kebalik ya, saya buka dulu kemudian saya pasang yang lain. Nah, kita pasang penutupnya ya, penatap penutupnya ini ya. Oh ya, saya lupa ya, ini penutup karetnya harus dibuka dulu,
tabung tinta itu nggak bisa masuk jika ada karetnya tadi. Oke, kita rapat aja ya, nanti bunyi klik gitu. Nah, ini sudah rapat. Nah, saya bersihkan dulu ya, ada tinta, sisa-sisa tinta. Ya, kita lanjutkan, kita pasang penutupnya, harus rapat ya. Oke, kita pasang. Langkah terakhir, kita skrup kembali penutupnya agar enggak bergeser. Ya, selesai ya, semuanya sudah terpasang dan siap digunakan ya. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.